Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Mengucap syukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk berkat kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Bahkan Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh menikmati segala berkat yang Engkau sediakan buat kami. Kalau pagi ini kami bisa turut menyaksikan serta merasakan sukacita yang dialami saudara terkasih kami dalam sakramen kudus pemberkatan pernikahan mereka, itu pun karena Engkau sungguh mengasihi kami. Tuhan, di tengah sukacita ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau melayakkan kami, sucikan hati dan pikiran kami. Tuntun kami agar kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan mampukan kami untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Ibu Pendeta Fantri Galatia yang akan menuntun kami memahami kebenaran firman-Mu. Hikmat dan marifat yang daripada-Mu Tuhan, Kau curahkan atas beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Kita sangat tahu bahwa kasih itu adalah bahasa yang sangat umum kita gunakan. Kasih adalah bahasa yang umum kita pakai. Tapi kita bersama-sama pun tahu bahwa kasih ini adalah hal yang sangat tidak mudah untuk kita lakukan. Benar memang bahwa kasih adalah sesuatu yang membahagiakan. Dan bahkan mungkin kasih itu adalah sesuatu yang menyehatkan. Karena ketika seseorang mengasihi, ketika seseorang dikasihi, tentunya kita adalah orang-orang yang pasti merasakan kebaikan dan pesan tentang kasih. Pesan tentang hal yang paling besar miturut Korintus ini, berita tentang kasih ini justru diberikan oleh Rasul Paulus di saat kondisi jemaat Korintus sedang tidak baik-baik saja. Berita atau pesan tentang kasih disampaikan, diberikan oleh Rasul Paulus di saat kondisi jemaat Korintus sedang tidak baik. Disampaikan pada situasi yang tidak baik. Karena saat itu kondisi jemaat Korintus sangat kacau. Karena terjadi pertengkaran tentang karunia-karunia yang mereka miliki masing-masing. Mereka menerima hal-hal baik yang dianugerahkan oleh Tuhan. Orang-orang jemaat Korintus diberkati dengan karunia-karunia yang seharusnya karunia-karunia yang mereka terima, karunia-karunia yang mereka miliki seharusnya dapat menjadi berkat bagi sesama atau paling tidak bagi orang-orang jemaat Korintus. Tetapi justru yang terjadi, karunia-karunia yang mereka terima itu justru membuat jemaat Korintus gagal tumbuh. Jemaat Korintus adalah jemaat yang rentan terhadap perpecahan. Jemaat Korintus rentan jatuh, sehingga Paulus dengan tegas, Paulus dengan keras harus menegur dan mengingatkan mereka. Jadi Paulus itu mau bilang kepada orang-orang Korintus, sebesar apapun yang kamu bisa,
Sebesar apapun yang kamu miliki, sehebat apapun dirimu, pada perikop-perikop selanjutnya, karunia-karunia yang diungkapkan pada perikop ayat-ayat berikutnya, menyampaikan, kalau boleh dibahasakan dalam bahasa sehari-hari, nek kabeh iku, tidak ada kasih yang mendasari. Jadi mereka punya karunia, mereka diberkati dengan beragam kemampuan, tetapi nek kabeh kuwi tidak didasari dengan kasih, maka semuanya akan sia-sia. Sehingga kasih itulah yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Maka pada ayat yang terakhir demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mas Agung, Mbak Neti, pasangan yang menjadikan kasih sebagai pengikatnya, saya katakan adalah pasangan yang sehat. Pasangan yang menjadikan kasih sebagai pengikatnya adalah pasangan yang sehat. Bukan karena tidak pernah bertengkar, bukan karena tidak pernah bengkrengan, bukan karena mereka tidak pernah berbeda pendapat, namun pasangan yang diikat oleh kasih adalah pasangan yang mau membicarakan segala perbedaan, membicarakan hal-hal yang berpotensi membuat pertengkaran dengan katresnan. Membicarakan apapun, membicarakan perbedaan, termasuk membicarakan hal-hal yang diduga itu berpotensi menimbulkan pertengkaran, pasangan ini mampu membicarakannya dengan kasih. Pasangan yang diikat oleh kasih adalah pasangan yang harus siap diprotoli. Pasangan yang diikat dengan kasih adalah pasangan yang harus berani dipreteli. Kalau dulu ketika prosesi katekisasi pra perkawinan, kalau masih ingat Mas Agung, Mbak Neti, saya pernah matur bahwa hal yang sulit dan berat dalam persiapan perkawinan itu bukan dekornya apa, konsumsinya pesen di mana, foto priwetnya di mana, tetapi hal yang sulit dan besar dalam persiapan perkawinan adalah mempersiapkan diri sendiri. Menyiapkan Agung secara pribadi, menyiapkan Neti secara pribadi. Siap enggak? Mulai hari ini berproses bersama. Siap enggak? Melihat kenyataan dipreteli secara idealis, mungkin sebelum menikah ada hal-hal yang menjadi prinsip, hal-hal yang kita itu sekarang adalah pribadi yang sudah menjadi sesuatu, dan sekaligus kita ini pribadi yang belum. Karena setiap kita akan bertemu dengan hal-hal baru dalam diri pasangan kita ketika kita hidup bersama. Siap diproses, siap dipreteli, dan itu yang tidak mudah. Dan itu yang menyebabkan banyak pasangan gagal tumbuh bersama. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu diingatkan bahwa masing-masing kita hidup dalam perkawinan itu sebenarnya adalah pasangan yang terus bertumbuh bersama. Kita diingatkan bahwa dalam ikatan perkawinan suami dan istri adalah orang-orang yang terus bertumbuh bersama.
Karena enggak ada yang namanya pasangan itu yang benar-benar 100% cocok. Karena pasangan yang benar-benar cocok itu nampaknya kok ya sulit kita jumpai, sulit kita temukan. Ada yang mungkin mengklaim dirinya, aku ini adalah pasangan yang serasi, pasangan yang cocok setiap hari dengan suamiku. Aku adalah pasangan yang selalu cocok dengan istriku. Mungkin itu mitos. Karena nampaknya dari antara kita masing-masing yang berpasangan, tidak ada yang namanya benar-benar cocok. Karena yang ada dalam kehidupan perkawinan adalah pasangan yang mau bertumbuh bersama. Saya bertumbuh, suami saya pun juga bertumbuh. Saya bertumbuh, istri saya, pasangan saya juga bertumbuh. Dan sebelum kita menumbuhkan yang lain, pertama-tama kita diajak untuk menumbuhkan diri kita terlebih dahulu. Setiap datang masalah, pasangan yang bertumbuh, yang menjadikan kasih sebagai pengikat, tidak akan gagal, tidak akan kalah, tidak akan menyerah, tetapi justru menjadikan masalah yang hadir sebagai kesempatan untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama berproses, untuk bersama-sama bertumbuh. Ayo Gusti, proses apa lagi nih yang Tuhan izinkan untuk saya lewati bersama dengan pasangan saya, supaya saya semakin dewasa. Bapak Ibu, lulus masalah ini mungkin akan datang masalah yang baru, yang lebih besar, yang mau Tuhan pakai untuk menumbuhkan saya dan pasangan, menumbuhkan panjenengan dengan pasangan, lewat masalah yang hadir. Isn't it ironic how I'm kind of falling out of time? It's messing with Aku my percaya soul. kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Karena sampai pada hari ini tidak ada pengajuan keberatan yang sah atas perkawinan ini, maka marilah keinginan mereka kita layani dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan menjadi sempurna ketika Allah mempersekutukan manusia dalam ikatan kasih di Taman Eden. Manusia yang sudah dipersekutukan oleh Tuhan diperintahkan mengolah dan menguasai bumi ini. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya sekedar persekutuan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tetapi justru merupakan karya Tuhan sendiri yang telah mempersekutukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi suami istri yang diikat oleh ikatan kasih. Kepada Saudara Agung Budi Santoso Sahyus,
Apakah saudara percaya bahwa saudari Tri Edi Baktiwijaya adalah jodoh pemberian Tuhan bagi saudara? Bagaimana jawab saudara? Apakah percaya? Ya, saya percaya. Your voice. Apakah saudari percaya bahwa saudara Agung Budi Santoso Sahyus adalah jodoh pemberian Tuhan bagi saudari? Bagaimana jawab saudari? Apakah percaya? Iya, saya percaya. Dan Roh Kudus, saya nama Agung Budi Santoso Sahyus ingin mengambil Tri Edi Baktiwijaya sebagai istri seumur hidupku, dan saya berjanji untuk mencintai di saat suka terlebih duka, di saat berhasil terlebih kegagalan, dan di saat sehat terlebih sakit, sebagaimana seperti suami yang diberi tanggung jawab untuk dipersekutukan dengan Tuhan. Pasangkanlah cincin ini di jari manis. The night is glowing true. I feel a million eyes, Putra but I can just dan Roh Kudus. Saya, no thunder. Tri Edi Baktiwijaya, It's just your life. menerima engkau, Agung Budi Santoso Sahyus, sebagai suami untuk seumur hidupku. Dan saya berjanji untuk mencintai, baik dalam suka, terlebih duka, dalam keberhasilan, terlebih kegagalan, dalam keadaan sehat, terlebih sakit. Sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang istri yang telah dipersekutukan oleh Tuhan. Saudari Neti, kini pasangkanlah ini di jari manis tangan kanan suamimu. My ring will wash your hands. Your fire came to Yang jelas saat ini saya berterima kasih banyak sudah ketemu jodoh saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya, ibu-ibu majelis, warga majelis ini yang telah membantu. Bagi multimedia juga saya ucapkan terima kasih. Terus buat vokal grup yang sudah menyumbangkan suaranya tadi saya juga ucapkan terima kasih. Untuk saudara-saudara yang sudah datang, yang sudah meluangkan waktu buat menghadiri acara pemberkatan pernikahan saya dengan Dek Neti, saya ucapkan juga terima kasih karena ada yang jauh-jauh juga datang ke sini. Demikian ucapan terima kasih saya sebagai perwakilan dari pihak mempelai. Gitu aja untuk sementara, saya ucapkan terima kasih. Please, please, darling, do. If you can't be right, be wrong. Make my love your own.
rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Gelaranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya